اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة في الدين، حفظني وحفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak nikmat Allah. Terkadang kita ini tidak menyadarinya. Salah satu nikmat Allah itu adalah tidur di malam hari. Bisa tidur itu sudah nikmat sekali. Tiada tara nikmat tidur itu. Tidur itu nikmat. Paham tak? Ada orang tak bisa tidur di malam hari. Tak bisa tidur dia. Sampai harus mengkonsumsi obat tidur, pil tidur tiap malam. Itu saja belum bisa tidurnya. Jadi untuk tidur itu sulit sekali. Sampai ada yang bilang orang yang tak bisa tidur itu mau bunuh diri karena sulitnya untuk tidur itu. Tapi kita dengan mudahnya baring sedikit, kalau capek badan langsung tidur. Itu nikmat Allah. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam hari itu sebagai pakaian kita, sebagai waktu untuk istirahat. Sehingga gunakan malam hari itu ya untuk istirahat, tidak boleh dibalik. Fitrahnya tubuh ini, manusia itu malam itu untuk istirahat. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis tentang beliau, yakrahun nauma ba'dal maghrib wal hadithu ba'dal isya. Nabi itu tidak suka tidur setelah maghrib, dan juga beliau tidak suka bercakap-cakap, bercanda atau begadang setelah isya. Kalau tidak ada perlu, beliau setelah isya itu langsung tidur dia. Langsung tidur. Nah, kalau itu setelah isya. Tapi banyak kita melihat kondisi umat Islam sekarang ini, setelah isya itu masih begadang yang tidak diperlukan dan sangat tidak diperlukan di warung-warung kopi ya. Nah, ini santri-santri kita alhamdulillah diselamatkan dari perbuatan sia-sia itu. Ustaz kalau lewat Pontianak itu setiap malamnya, kalau ada kajian subuh biasanya itu, Ustaz kan lewat di jalan-jalan itu, melihat warung kopi itu masih buka sampai subuh hari. Azan sampai subuh hari masih buka, dan masih ramai yang nongkrong, laki-laki, perempuan. Nah, ini perbuatan sia-sia sekali. Umurnya dihabiskan untuk kesia-siaan. Jangan seperti itu. Santri kita masih di pondok pesantren, tapi nanti pasti akan keluar dan akan mengalami masa-masa itu. Maka ingat pesan Ustaz ini. Itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Duduk-duduk nongkrong sampai subuh hari tengah malam, tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kualitas iman seseorang mukmin muslim itu adalah meninggalkan perbuatan
sia-sia, tidak ada manfaat. Nah, tadi kembali bahwa tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali. Bangun dari tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tenaga ini kembali pulih setelah capek seharian, maka disitulah kita bangun, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah masih bangunkan kita, ya. Allah masih membangunkan kita semua. Coba kita tak bangun-bangun, Allah tak membangunkan kita, ruh kita diambil oleh Allah, bagaimana rasanya? Tidur, habis itu tidak bangun. Banyak juga manusia seperti itu, tidur tapi tidak bangunkan lagi. Nah, maka setelah kita tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang menghidupkan kami kembali dari kematian. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan kepadanya pula kami akan dibangkitkan. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li dzikri. Dalam hadis riwayat yang lain itu Abu Hurairah diajarkan oleh Nabi SAW doa setelah tidur juga. Doa setelah bangun tidur itu alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang mengembalikan ruhku. Ya, mengembalikan ruh kita. Oleh sebab itu ruh ini itu kemana-mana ketika kita tidur, maka kita bermimpi ini dan itu, dan ruh tersebut ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tubuh antum ini terdiri dari jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Nah, kalau raihan ini ruhnya diambil, jasadnya itu tidak bisa ngapa-ngapain, langsung tergeletak. Yang menggerakkan dia ini seperti ini karena ada ruhnya dia. Karena ada ruh antum, ridho ini bergerak seperti ini, senyum, mandang, itu karena ada ruh di dalam jasadnya. Kalau tak ada ruh itu, hilang ruhnya, kita hilangkan, tidak ada apa-apa. Tidak ada, tubuh ini tidak ada fungsinya. Nampak cantik, nampak ganteng, ya kan? Kulitnya seperti ini, seperti itu, hanya luarnya saja. Tapi sebenarnya yang paling terpenting di dalam diri kita adalah ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Nabi SAW saja tidak bisa memecahkan masalah ruh. Sebab ruh itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tidak bisa kita mau apa kita sombongkan dalam diri kita ini. Yang mana diri kita ini, ruh kita kalau dicabut sedikit, udah tamat riwayat manusia. Maka perhatikan di dalam masalah ruh kita. Perhatikan betul-betul. Jasad perlu kita perhatikan. Maka perhatian jasad kita ini dalam bentuk, kalau di malam hari ya kita tidur. Itu termasuk perhatian kita terhadap jasad. Itu amanah jasad kita. Wa inna li'ainika haqqun. Sesungguhnya mata kita ini juga ada haknya. Wa li jasadika haqqun. Jasad kita juga ada haknya. Tidak boleh kita zalimi jasad kita ini. Ini amanah dari Allah. Ada haknya, kita kasih makan, kita istirahatkan. Selanjutnya roh kita itu yang kita kasih makan itu melalui roh juga. Apa yang kita kasih makan roh. Kalau tubuh kita ridho sudah dikasih makan roh, jasadnya sudah dikasih makan. Makan tadi makan malam, ya, makanan yang bergizi. Nah sekarang apa yang kita kasih makan buat roh kita itu? Apa? Ibaratnya dua unsur di dalam diri kita ini. Nah, makanan roh kita itu adalah
ilmu dan Al-Quran, as-salah, zikir, kemudian sholat, kemudian Al-Quran. Itu adalah makanan dia, roh itu makanannya itu. Banyak manusia yang tak memperhatikan, sholat tada, baca Al-Quran tada, zikir tada, macam mana lah kondisi ruh dia itu. Coba bayangkan. Sedangkan dia butuh makan, jauh lebih membutuhkan daripada jasad dia itu. Coba bayangkan, tubuh antum tak kasih makan sehari aja macam mana? Bisa tak? Tak makan sehari, makan dan minum tak ada usaha kan? Lemas badan. 2 hari, 3 hari, mati. Jasad ini mati kalau tak dikasih makan. Apa lagi namanya ruh? Sekali tak dikasih makan, bertahun-tahun tak dikasih makan. Apa yang terjadi? Mati, kering. Keringnya ini, matinya ini adalah tidak masuk kebenaran di dalam dirinya. Untuk mengembalikan, menghidupkan kembali itu sulit sekali. Maka para ulama itu menyatakan bahwa kalau kita ingin mencari hati kita, ruh, hati itu adalah ruh. Kalau ingin mencari hati kita ini, cari pada tiga tempat. Cari pada 3 tempat. Cari hati kalian itu pada 3 tempat. Jangan cari kemana-mana. Cari 3 tempat ini untuk mengukur sehat tidak ruh kita itu. Sehat tidak? Nah, ruh kita ini masih sehat apa tidak? Bukan diperiksa ke dokter, ruh tidak bisa diperiksa di dokter itu tak bisa. Dokter tak mengenal istilah seperti itu. Dia hanya mengobati yang fisik-fisik saja. Demam, pilek, sakit jantung, tapi tidak bisa mengobati ruh. Nah, cara kita untuk mengetahui kesehatan ruh kita itu cari pada 3 tempat. Yang pertama itu adalah di dalam sholat, kesolat dalam sholat kita. Yang kedua itu adalah pada tilawatul Quran, pada saat membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu halaqatul zikir, pada saat kita hadir di dalam majlis ilmu. Nah, ini dalam zikir kita itu. Nah, 3 tempat ini kalau kita merasakan hadirnya hati kita di situ, artinya ruh kita ini masih baik. Saat kita sholat merasakan kenikmatannya, nikmat sekali sholat. Seperti kita sholat subuh, nikmat kan? Kita rasanya rindu untuk melaksanakan sholat berjamaah, menunggu terus sholat dari sholat zuhur ke sholat asar. Kemudian kita membaca Al-Quran setelah subuh. Setiap hari kita membaca Al-Quran, kemudian kita berzikir. Nah, ini artinya hati kita, ruh kita masih sehat gitu ya. Tapi kalau ada orang tak sholat subuh gitu ya, tidak sholat subuh, baca Al-Quran pun tak pernah, mushaf Al-Quran di rumahnya tak pernah disentuh, zikir pun tidak pernah, jarang-jarang zikirnya, ini rohnya itu udah kering itu. Maka jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tidur saja itu, masya Allah, itu satu nikmat, satu ya, cuma satu. Kalau itu dicabut ya, aduh pusingnya sekali. Ya Allah, sampai ada orang mau bunuh diri. Satu nikmat itu dicabut, pusing dah. Dokter ini, dokter itu, dokter kejiwaan, dokter psikologi kan. Dokter ini pagilah dia putar-putar jadi dokter. Kedukun ini, kedukun itu, tabib ini, tabib. Cuman satu masalahnya, tak bisa tidur. Kan? Satu masalah. Bukan tak bisa bernafas, tak bisa mandang, itu urusan lain. Tak bisa tidur ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi
Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kalau dia bersyukur itu kembalinya kepada dirinya. Suka enggak kalau ada orang kita sudah berbuat baik gitu kan? Kita sudah menolongnya, kita berbuat baik kepadanya, kemudian dia berterima kasih. Ya, dia mengucapkan terima kasih, dia membalas jasa-jasa kepada kita semua yang kita sudah menolongnya. Suka enggak rasanya seperti itu? Orang ini tidak melupakan kita, tidak melupakan jasa. Itu manusia saja suka seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita segala-galanya di dunia ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuada la'allakum tashkurun. Dia yang memberikan modal kepada kita semua pendengaran, sama' wal basar, penglihatan, wal fuad, memberikan kita hati untuk kita berpikir, untuk kita merasa, la'allakum tashkurun, supaya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur bukan hanya kita alhamdulillah bersyukur, tidak. Tapi bersyukur itu kita menampakkan syukur itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Nah, menampakkannya dengan cara apa? Ya taat kepadanya. Bukan dibalas dengan kemaksiatan. Bukan dibalas dengan melanggar aturan Allah, tapi dibalas dengan kita taat melaksanakan perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan. Itu artinya dia bersyukur. Apa perintah Allah? Salat itu perintah Allah. Puasa perintah Allah. Berbuat baik perintah Allah. Nah, itu kalau kita laksanakan seperti itu berarti kita telah bersyukur. I'malu ala Daud syukra, kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Lakukanlah, laksanakanlah, beramallah wahai keluarganya Daud, beramallah, maksudnya beribadah. Wahai keluarganya Daud. Siapa keluarganya Daud? Sulaiman alaihissalam. Itu anaknya Daud alaihissalam yang telah diberikan nikmat begitu banyak. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya kerajaan yang tidak diberikan orang setelahku. Apa yang diberikan? Kerajaan luar biasa. Rajanya di dunia ini. Dia bisa menundukkan seluruh makhluk-makhluk Allah. Bisa berbicara dengan binatang, dengan hewan, bisa memerintahkan jin untuk membantunya. Bisa dia. Tunduk jin, semua tunduk kepadanya. Tidak ada yang berani kepada Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran ceritakan bagaimana seorang hamba itu, tidak tahu siapa manusianya ini, dia bisa membawa singgasana Ratu Bilqis ke tempatnya Sulaiman alaihissalam. Tarfa'aini, apa namanya, dengan kedipan mata saja. Kedipan mata. Kalau jin ifrit itu mengatakan kepada Sulaiman alaihissalam, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Tapi ada yang hebat lagi, yang diberikan ilmu itu mengatakan, wahai Sulaiman, saya bisa memindahkannya sebelum engkau berkedip, sebelum engkau begini. Ya kan? Ketika kedipan mata seperti gini, langsung udah ada barang singgasana Bilqis di tempatnya. Dahsyat, dia bisa memerintahkan. Maka seketika puncaknya kejayaannya Sulaiman, dia tidak sombong. Adakah orang manusia seperti Sulaiman di dunia ini? Ada enggak? Tidak ada. Baru ya kaya sedikit, ya kan? Baru ya diangkat ekonomi sedikit, udah tak mau datang ke masjid dah. Sombong tadi. Ya kan? Ada kesombongan di dalam hidup manusia. Harus kita latih diri kita supaya hilangkan seperti itu. Sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Sudah banyak cerita-cerita dalam Al-Quran yang Allah berikan nikmat. Seperti Sulaiman. Kurang apa Sulaiman alaihissalam? Dahsyat sekali kekayaannya. Tapi ketika dia diberi nikmat seperti itu, ia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah hadza, sesungguhnya apa yang saya miliki ini, kata Sulaiman, min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini seluruhnya ini yang Allah berikan kepada saya. Ini raja kerajaan seperti ini, kekuatan, kehebatan, itu adalah karunia dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Saya tidak ada apa-apanya. Dan ini Allah berikan itu untuk menguji diriku. Dia berwani. Ashkur, apakah saya bersyukur kepadanya atau kufur kepadanya. Artinya nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum diberikan harta, kekayaan, nikmat, itu mungkin Allah lebih tahu bagi kita semua. Bagi Allah lebih tahu kalau kita dapat nikmat, mungkin kita bisa kufur kepadanya. Maka diberikan biasa-biasa saja. Khatafiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi satu nikmat itu luar biasa. Satu nikmat tidur, nyenyak tidur kita. Ada yang tadi malam tak bisa tidur? Tak nyenyak tidurnya ada? Kayaknya nyenyak sekali. Dan Ustaz nyenyak sekali. Capek badan rasanya kan? Bagaimana kalau capek lagi, capek-capeknya badan tak bisa tidur, macam mana? Stres rasanya kan? Capek, letih gitu. Tapi tak bisa tidur gitu. Mau tidurkan, mau menjamkan mata ni tak bisa. Banyak pikiran ini, pikiran itu. Nampak kalau kita tengok orang tu ya, di kota-kota yang kaya-kaya seperti itu, pakai mobil mewah, tinggal di gedung-gedung. Tapi sebenarnya banyak di antara mereka tidak bisa tidur. Kenapa? Stres mikirin pekerjaannya, tugas-tugasnya. Stres itu tak bisa tidur. Akhirnya tidurnya porsinya cuma sedikit. Itu pun kalau bisa tidur. Tapi kita alhamdulillah, yang di kampung ini tidur nyenyak, ya tidur gitu. Subuh bangun, ya kan? Alhamdulillah. Nah, kita kembali jemaah, santai-santai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib kita sudah membahas, mengkaji tentang bab al-iqtisadu fil ibadah, yaitu bab jangan berlebih-lebihan di dalam masalah ibadah. Sederhana di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ghulu itu artinya, catat nih, al-ghulu fid din. Ghulu itu berlebih-lebihan di dalam agama. Ghulu fil ashkhas, ini berlebihan kepada seseorang, kepada sosok manusia. Ghulu artinya itu berlebih-lebihan. Tak boleh kita berlebih-lebihan. Sebab kita ini khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya itu pertengahan. Tidak boleh juga meremehkan dalam ibadah, tidak boleh juga berlebih-lebihan, berada tengah-tengah. Ghulu fid din, ini ada riwayat kemarin dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik mengatakan, qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri Nabi. Orang ini mencari Nabi, ingin bertemu dengan Nabi. Ke rumahnya Aisyah tak ketemu, ke rumahnya Zainab tak ketemu, ke rumah Ummu Salamah tak ketemu. Carinya itu. Nah, apa yang mereka lakukan, tujuannya 3 orang ini apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi. Bertanya, mereka ingin mengecek, mendengar apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang ibadahnya itu seperti apa sih ibadahnya Nabi, kan penasaran nih 3 orang nih. Nabi kalau di rumah ibadahnya seperti apa? Yang paling tahu di rumah itu siapa? Yang paling tahu kita masalah ibadah kita. Kalau di masjid kan paling-paling sholat 5 waktu, zuhur, ya kan?
maghrib. Tapi ibadah yang sesungguhnya itu pada saat kita berada di rumah, sholat tahajud, bacaan Quran, ya kan? Yang paling tahu masalah ini adalah istri. Baik dan buruknya laki-laki maupun istri, suami atau istri, ya mereka di dalam rumah tersebut. Baiknya suaminya, sholatnya macam mana di rumah, ya, akhlaknya, yang tahu adalah orang rumah. Privasi Nabi itu yang paling paham adalah istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istri yang lain. Datanglah mereka ini kepada istri mereka, istri Rasulullah tersebut, bertanya tentang ibadahnya Nabi. Dijawablah, falamma ukhbiru, ketika mereka ini diberitahu, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka ini mengkerdilkan ibadah Nabi. Wah, biasalah Nabi kalau seolah-olah Nabi, kata Aisyah, mungkin ya Rasulullah itu seperti biasa, manusia biasa. Kalau masuk ke rumah, kalau istri lagi kerja dibantunya, ya kan? Kata Aisyah, Rasulullah itu di rumah yakhdimu nafsahu, dia mengurus dirinya sendiri. Wa yufli thawbahu, dia yang menjahit bajunya sendiri. Ya, kemudian menjahit, menambal bajunya, kemudian kalau sendalnya putus, dia sambung sendalnya itu, diperbaikinya. Dia sendiri melakukan, tidak merepotkan orang rumah. Ya, kita kan laki-laki ini sering sekali merepotkan suami, anak-anak, ya kan, merepotkan ibunya, suami merepotkan istrinya, apa-apa pingin dilayani kayak bos di rumah. Itulah kayak bos, buatkan kopi, buatkan teh, cuci baju, marah-marah di rumah, karena dia merasa di luar rumah itu udah capek, udah kerja cari nafkah, di rumah pingin kayak bos. Itulah. Bukan itu, Nabi tidak seperti itu. Meskipun urusan Nabi di luar jauh lebih menyibukkan dari perkara manusia sekarang. Sibuk dia, Nabi itu dia jadi panglima perang. Berapa banyak peperangan yang diikuti oleh Nabi, perang Badar, perang Uhud, sampai perang itu hampir membunuh Rasulullah SAW. Hampir beliau mati di perang Uhud itu. Capek. Perang Khandaq. Kemudian belum ngurus sahabat-sahabatnya yang otaknya, kemudian wataknya berbeda-beda. Ada dari Eropa, ada dari Timur, ada Barat, macam-macam manusia kalau berkumpul. Untuk ngurus mereka ini, ada yang miskin, ada yang kaya. Diurus oleh semua Nabi itu. Ada yang bermasalah dengan rumah tangganya, ada bermasalah dengan keluarganya, ada yang anak muda ingin kawin, ada yang belum kawin-kawin. Itu diurus oleh Nabi SAW. Ada yang miskin minta duit ke Nabi. Nabi tak ada duit, gimana caranya? Dicarilah orang yang punya duit. Itu diurus oleh janda-janda, diurus oleh Nabi. Yang janda, anak yatim diurus oleh Nabi SAW. Itu di luar rumah, yang tersibuk sekali. Ini kalau kita mengkaji tentang Nabi ini, rasanya kita tak ada apa-apanya. Sholatnya pun tak ada, ya, sholat tahajud pun tak ada, sholat 5 waktunya pun tidak khusyuk. Kalau Nabi kita begitu Nabi, maka kita contoh terus berupaya. Cukuplah Nabi menjadi suri tauladan kita di dunia maupun di akhirat kita. Jangan cari yang lain suri tauladan, cari tokoh-tokoh yang lain, tak usah. Cukuplah Nabi dan beserta sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kita ini beriman seperti imannya para sahabat, cara mereka berakidah, cara mereka beribadah. Kata Allah itu, fa in amanu, apa sambungannya surah Al-Baqarah? Ridho. Fa in amanu wa in tawallaw fa innama huwa fi shiqaq.
Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Jika mereka ini, siapakah mereka? Ya kita semua. Amanu bimithli, mereka beriman, kita semua beriman. Iman berakidah, beribadah. Bimithli ma amantum bihi, sebagaimana yang kalian imani, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Iman kita sama seperti sahabat Nabi, kita berupaya seperti mereka ini. Maka berarti kita ini hidup kita sudah berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini berbeda dengan mereka, ibadah kita, akidah kita berbeda, berarti kita tersesat. Cara mengetahui kita ini sesuai dengan Nabi, yaitu caranya ya belajar. Belajar, tak ada cara yang lain. Duduk dalam majlis ilmu, banyak-banyak belajar akidahnya. Itu banyak sekali belum kita pahami akidah Rasulullah seperti apa, sahabat Nabi. Banyak orang Muslim ini katanya dia Islam, tapi ternyata masih menyembah kuburan, masih percaya pada jin-jin yang menolongnya dan lain sebagainya, masih pergi ke dukun. Ada enggak? Banyak seperti itu. Dia Islam, tapi akidahnya mereka ini tidak seperti akidah para sahabat, masih melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, bagaimana mereka ini mau mendapatkan petunjuk dari Allah kalau jauh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini 3 orang ini datang ke istri-istri Nabi bertanya, taqalluha. Mereka merasa ibadah Nabi itu tak ada apa-apanya, gitu. Tak ada apa-apanya. Sehingga mereka ingin jauh lebih dahsyat ibadahnya daripada Nabi. Maka mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Aina nahnu minan nabi wa qad ghufira. Ya wajarlah kalau Nabi melakukan seperti itu, biasa-biasa. Salat seperti itu, Rasulullah tahajud baginya biasa. Kan Rasulullah ketika Aisyah ditanya seperti itu, mungkin Aisyah mengatakan, ya Rasulullah salat tahajud ada tidurnya juga. Tidur juga Nabi. Nabi juga tidur. Bukan artinya salat Rasulullah tidur. Rasulullah tidak terus berpuasa, puasa terus menerus. Tidak, Rasulullah juga makan. Rasulullah makan. Ya Rasulullah kalau disuguhkan makanan yang paling beliau suka itu adalah kambing. Kalau sayuran itu sayuran labu, itu kan labu kuning gitu ya, itu suka. Kemudian cuka itu suka. Ya manusiawi itu. Sebagaimana kita suka apa yang kita suka. Arif sukanya apa? Makanan lauknya. Nanti Ustaz Ahmadi nyiapkan. Udah jajah. Suka manusiawi suka kalau itu manusia. Rasulullah suka makan kambing. Nah, tempat yang paling beliau suka itu anggota tubuh kambing suka yaitu pahanya. Kalau Rasulullah suka makan itu, ya manusia makan. Rasulullah seringkali di rumahnya tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, masuk ke dalam rumahnya, bertanya kepada Aisyah, apa yang kita makan hari ini? Tak ada ya Rasulullah. Idzan fa inni shaim. Kalau itu ya saya puasa. Kalau ada ya tak puasa, beliau makan. Kalau ada makanan ya beliau makan. Kalau tak ada, ya mau diapakan ya puasa. Nah, fullnya puasa sunnah beliau itu biasanya seringnya itu ada pada bulan Sya'ban. Beliau puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa seperti itu, puasa sunnah itu. Tapi puasa fullnya itu ada pada bulan Sya'ban. Beliau kalau sholat terkadang gitu saja setelah ba'da Isya sampai subuh itu kadang saja, sekali 2 kali seperti itu, tidak sering. Tapi beliau tidur, kemudian juga bangun malam hari. Nah, tapi sahabat ini yang 3 orang nih mengatakan ya wajarlah Nabi masih ada tidurnya, masih ada tak puasanya. Sebab apa? Nabi itu sudah diampuni, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dia sudah diampuni dosanya yang telah lalu. Yang dulu-dulu itu sudah diampuni dosa-dosanya. Wajarlah seperti itu, dia tidur masih tak ada puasa, masih ya udah dijamin masuk surga. Nah, kita nih harus lebih dahsyat daripada Nabi. Kita kalahkan dia. Gitu kan? Sebab kita belum diampuni dosa-dosa kita nih. Maka
Maka sahabat itu pun mengatakan, qala ahaduhum, 3 orang ini, satunya mengatakan, amma ana, adapun saya ni, fa usallil laila abadan, saya akan melaksanakan sholat malam terus menerus, semalam suntuk tak ada tidur. Satu malam tidur terus dari habis isya sampai subuh hari itu tak ada tidur, sholat malam terus, qiyamul lail. Mereka dia mengatakan, kalau Nabi masih ada tidurnya, kalau saya tak mau tidur. Adapun yang kedua mengatakan, wa ana asumu dahra abadan, saya akan berpuasa terus menerus, katanya, tidak mau berbuka. Kalau dengar betul ya. Wala uftir, wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, saya akan membujang terus menerus. Ada yang mau membujang? Tak mau membujang. Nah, ingin membujang, tak mau kawin dia. Sebab kalau kawin tu punya istri harus diurus lah, udah kasih makan lah. Habis itu punya anak harus dikasih makan gak, diurus gak, menyita waktu di rumah. Ketika bayi kemudian besar harus dikuliahkan, harus disekolahkan, repot. Itu menyita waktu kita untuk beribadah, anak-anak istri. Nah, kata mereka seperti itu kan. Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, saya mau membujang, tidak akan pernah menikah. Selesai ceritanya nih, didengarlah oleh Nabi SAW. Sampailah cerita ini ke Nabi. Cerita Nabi, kemudian Nabi marah. Rasulullah SAW marah dan beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan ini dan itu, kalian seperti itu mengatakan itu. Iya ya Rasul, kami mengatakan itu, kami berjanji kepada diri kami seperti itu. Kata Nabi, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, tidak ada manusia yang paling bertakwa di antara kalian semua melainkan aku. Akulah yang paling bertakwa di tengah-tengah kalian. Paling takut kepada Allah ya saya. Siapa lagi yang lebih takut dari Allah melainkan saya. Saya yang paling takut, paling dekat dengan Allah. Adakah manusia yang lebih dekat daripada Rasulullah SAW dengan Allah? Ada enggak yang paling bertakwa di atas muka bumi ini? Tidak ada. Yang paling takut siapa? Rasulullah SAW. Tapi beliau menikah apa tidak? Punya istri apa tidak? Punya istri lah. Memiliki anak. Kemudian Nabi sholat tak? Sholat malam apa tidak? Sholat malam. Tidur apa tidak? Tidur juga beliau. Tidur. Kemudian beliau berpuasa apa tidak? Berpuasa. Kemudian berbuka apa tidak? Makan apa tidak beliau? Makan. Beliau meskipun bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, paling takut kepada Allah, tapi beliau menjalankan sunnah fitrah manusia sebagaimana manusia biasa. Dan Nabi mengatakan, ana basyarun mithlukum, saya seperti manusia, seperti kalian. Sehingga orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu mengatakan, ma hadzan nabi, ini nabi apa ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak diutus malaikat saja? Nabi ini kok jalan-jalan di pasar? Nabi kok jalan-jalan di pasar katanya? Belanja di pasar, kan? Yamshi fil aswaq, kata dalam Al-Qur'an itu. Berjalan di pasar. Nabi itu seharusnya di masjid, itu kan? Nah, Nabi harus masjid, ya, sholat ibadah, ya. Coba diturunkan malaikat ya. Malaikat yang hanya untuk berdakwah saja, tidak ada urusan manusia seperti itu. Ya, kalau Nabi yang diutus itu adalah malaikat, seandainya malaikat yang diutus bukan manusia, bagaimana kita mau tahu tata cara hidupnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita ini mau tahu Rasulullah makan seperti apa, ya kan? Kemudian berjalannya seperti apa, ibadahnya seperti apa, kemudian tidurnya seperti apa? Karena dia bukan manusia.
Yang diutus malaikat. Yang malaikat ini tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah ini. Nah, jadi yang diutus itu manusia, seperti kita semua yang terluka di saat perang, bersedih ketika dia dikecewakan, nangis, itu juga beliau nangis, bersedih, terluka, kecewa, biasa, tertawa, itu adalah manusia. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa meniru beliau ketika beliau marah. Di saat beliau marah bagaimana? Nah, itu gambarannya ada dari Nabi kita. Selengkap-lengkapnya agama ini, sehingga Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, ya, Al-Quran yang berjalan. Al-Quran itu tulisan-tulisan, ya, pedoman-pedoman, yang mana penerapannya itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa, yang agung sekali. Maka Nabi tadi kita kembali, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau menikah, beliau juga tidur, beliau juga makan dan berbuka. Nah, kemudian diteruskan oleh Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, berarti bukan bagian dariku, kata Nabi. Bukan dari bagian dari umat ini. Nah, kalau kita lihat di sini, rahasianya apa dalam hadis? Pelajarannya dalam hadis ini apa? Ibadah itu tidak boleh berlebih-lebihan, yang tak ada petunjuknya dari Nabi. Meskipun itu baik nampaknya, itu baik itu. Sholat baik apa tidak? Puasa itu baik. Semuanya itu baik yang dilakukan. Tapi tak sesuai dengan Nabi Muhammad, tak sesuai dengan Nabi kita, maka itu tertolak amalan itu. Kalau sudah berlebih-lebihan dalam ibadah ini, yang tidak ada petunjuknya dari Nabi kita, maka itulah dinamakan bid'ah. Meskipun itu baik, sholat itu baik, tapi kalau tak sesuai dengan petunjuk Nabi, itu ditolak. Puasa misalnya, tanya, kau puasa, ngapa puasa? Saya, Ustaz, puasanya buat memperkebal diri saya. Kan dia belajar silat tuh, belajar silat. Kemudian gurunya bilang, nah, kita untuk memperkuat tubuh kita ini, kita puasa. Puasanya dari habis, pokoknya puasanya beda lah dari biasa puasa-puasa biasa. Nah, ini kira-kira diterima tak puasanya oleh Allah? Tak diterima, sebab tak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ada orang misalnya ibadahnya tadi berlebih-lebihan, ibadahnya pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala ibadah kita ini harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barulah ibadah tersebut diterima oleh Allah. Yang paling mengerti masalah ibadah kita adalah Nabi. Nah, kita berupaya mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini hadis yang pertama ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang 3 sahabat itu. Nah, yang mana berlebih-lebihan dalam beragama. Itu ada 2 berlebihan di dalam agama kita ini. Ada berlebih-lebihan dalam ad-din, al-ghulu fid-din, berlebih-lebihan di dalam ibadah. Yang kedua itu adalah berlebih-lebihan di dalam memuja seseorang, al-ghulu fil ashkhas. Ada sosok ulama, sosok kiai, dia berlebih-lebihan sampai air liurnya pun diminum sama dia. Nah, ya kan, diludahnya mulut, buka mulut santrinya, diludah. Nah, itu berlebih-lebihan dah. Atau berlebih-lebihan kepada sosok ulama yang sudah meninggal, sudah mati ulamanya ini, kemudian dia datang ke kuburannya. Kemudian dia meminta kepada orang yang meninggal, kiai, habib, wali di dalam kuburan tersebut untuk mendapatkan berkah, minta pertolongan dia. Nah, ini juga namanya berlebih-lebih
berlebih-lebihan. Tidak diperbolehkan berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan saja, baik agama ke, baik dalam urusan perkara dunia pun tak baik. Makan durian, nah ini kan makan durian, satu biji, satu durian, ya alhamdulillah. Tapi kalau sampai 5 durian gitu makan, berlebih-lebihan enggak, bisa jadi penyakit. Maka di sini kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Tidak boleh kita mempersulit agama kita ini. Jangan mempersulit untuk diri kita, biasa-biasa saja. Sebagaimana petunjuk Nabi, kalau sholat kemudian capek ya tidur kita. Kemudian kalau ada dari puasa Ramadan kita berpuasa. Kalau Senin Kamis yang kita mau puasa itu pilihan, silahkan. Tapi yang wajib-wajibnya ini harus kita laksanakan. Sholat 5 waktu harus kita perbaiki, sholat kita, puasa di bulan Ramadan harus kita laksanakan. Sekian santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.